Dua orang warga desa itu segera menemui kepala desanya di serambi rumahnya. Mereka segera terlibat dalam pembicaraan. Kalau memang benar apa yang kalian laporkan, kita harus segera bertindak. Kita terpaksa mencurigai dua orang itu. Yang satunya sedang tidur, Ki Buyut. Dia baru saja mengamuk bagaikan orang gila. Kemudian tidur karena lelah. Sedang wanitanya duduk menunggu di sebelahnya. Yang jelas, mereka bukan orang dari desa Kurawan ataupun desa-desa terdekat. Mereka pasti berasal dari daerah yang jauh. Kalau begitu, cepat siapkan anak-anak. Kita temui mereka. Jangan lupa, sekalian bawa senjata untuk berjaga-jaga. Baik, Ki Buyut. Ki Buyut Tepus Rana, kepala desa Kurawan, buru-buru masuk ke rumah. Begitu dua orang warga desanya pergi, hatinya menjadi berdebar, tangannya gemetar. Dia takut bencana menimpa desa yang dipimpinnya. Sama seperti desa-desa yang lain, malam itu Kurawan diliputi kesunyian. Tak ada seorang pun melintas di jalanan. Mendadak dua sosok bayangan muncul dari kegelapan. Mereka bergegas melangkah menuju rumah kepala desa. Ayo cepat, kita harus laporkan kepada Ki Buyut. Dua bayangan itu, yang ternyata adalah dua orang warga desa Kurawan yang sedang bertugas ronda, segera menemui kepala desanya. Tak lama kemudian mereka sudah diterima Ki Buyut Tepus Rana di ruang serambi depan. Mereka kemudian melaporkan apa yang baru saja mereka lihat. Apakah sudah jelas mereka itu orang asing? Jelas, Ki Buyut. Kami belum mengenal mereka sama sekali. Mereka laki-laki dan perempuan, Ki Buyut. Yang laki-laki sedang tidur pulas, sementara perempuannya duduk menunggu. Kita belum tahu siapa mereka. Tapi kita harus berjaga-jaga. Kita harus bersikap waspada terhadap para pendatang. Aku tidak ingin desa kita ini menjadi ladang pembantaian pendekar syair berdarah. Tapi kalau memang ternyata kita harus berhadapan dengan pendekar kejam itu, bagaimana, Ki Buyut? Karena itu kalian siapkan anak-anak. Suruh mereka membawa senjata tajam. Cepat bunyikan kentongan dan kumpulkan anak-anak di halaman rumahku ini. Baik, Ki Buyut. Demikian mendengar bunyi kentongan, warga desa Kurawan bergegas memenuhi panggilan kepala desanya. Mereka berduyun-duyun menuju halaman rumah kepala desa. Sebentar saja halaman rumah kepala desa sudah penuh sesak oleh warga laki-laki. Karena sebelumnya sudah diberitahu, maka mereka datang dengan membawa senjata. Ada yang membawa celurit, ada yang membawa kampak ataupun kelewang, ada juga yang membawa tombak pendek. Ki Buyut Tepus Rana keluar dari pintu serambi, kemudian menghampiri warga desanya. Ki Buyut sendiri mencangking sebilah keris panjang. Nah, anak-anak, warga desa Kurawan semuanya, malam ini aku terpaksa mengganggu tidur kalian. Dua orang warga desa telah memberikan laporan padaku bahwa di sebelah barat desa kita ini, di tepi padang ilalang, ada dua orang asing yang sedang istirahat. Kita tidak tahu siapa mereka, tapi kita harus berjaga-jaga. Karena itu, ayo temani aku menemui mereka. Karena jalanan gelap, bawalah obor. Ayo kita berangkat.
Sementara itu, Dewi Sambi masih duduk menunggu pendekar berwajah dingin yang tidur pulas. Sekali waktu Dewi Sambi melihat wajah pendekar bertampang dingin itu, kemudian mendesah perlahan. Tampan juga laki-laki ini. Sayang sekali. Matanya seperti burung elang. Sayang sekali senyumnya dingin seperti serigala hutan. Kalau saja dia mau tersenyum ramah padaku, tentulah hatiku akan segera runtuh. Tubuhnya kekar, tinggi, dan kekar. Pantas sekali menjadi seorang pendekar tangguh. Dan kukira dia mempunyai pembawaan yang lain dengan Kakang Bajil. Dua-duanya pendekar yang berkemampuan tinggi, dan dua-duanya mempunyai watak yang sama-sama garang. Tapi kukira mereka mempunyai perbedaan-perbedaan. Yang jelas, laki-laki ini lebih muda usianya. Dan dia mempunyai raut wajah yang dapat mengikat setiap hati perempuan yang sedang kesepian. Dia juga mempunyai kemampuan untuk merangkai bait-bait syair. Siapa laki-laki ini sebenarnya? Aku tahu, dia sangat menaruh dendam pada seseorang. Dan dia bernafsu sekali untuk membunuhnya. Aku harus dapat mengambil hatinya. Tapi bagaimana caranya? Sepertinya laki-laki ini tidak mudah dipengaruhi. Sepertinya dia hidup dalam dunianya sendiri. Aku tidak kekurangan akal. Aku pasti bisa merebut hatinya. Aku hanya membutuhkan sebuah kesempatan untuk dapat menguasai laki-laki ini. Apa itu? Sepertinya ada orang beramai-ramai datang kemari. Dan mereka membawa obor. Ya, jelas mereka menuju kemari. Aku harus membangunkannya. Tuan, bangunlah. Bangunlah, Tuan. Bangunlah, Tuan. Ada orang-orang datang kemari. Kita dalam bahaya, Tuan. Apa katamu? Lihatlah, ada orang-orang desa ramai-ramai datang ke tempat ini, Tuan. Tentulah mereka bermaksud menangkap kita, Tuan. Sebenarnya aku masih mau tidur. Aku masih lelah dan mengantuk. Tapi baiklah. Mudah-mudahan malam ini aku tidak membunuh orang lagi. Terima kasih. Kau telah membangunkan aku. Tidak apa, Tuan. Saya senang dapat menolong Tuan. Lihat, Tuan. Mereka sudah semakin dekat. Mereka membawa senjata tajam, Tuan. Nampaknya mereka akan membunuh kita. Mari kita lihat. Mari kita tunggu kehadiran mereka. Kalau kau takut, kau boleh bersembunyi di belakangku. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tenang semuanya. Nah, bagus. Kalian tenang-tenang saja. Tapi kalian harus waspada. Coba kalian berempat berdiri di sebelah sana. Ayo cepat. Dan kalian 5 orang ke sebelah sana. Ya, begitu. Bagus. Maaf saudara. Saya adalah kepala desa Kurawan. Nama saya Ki Buyut Tepusrana. Maaf, siapakah saudara-saudara ini? Dan apa maksud kedatangan saudara di daerah kami? Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya ingin sekedar singgah di desa ini.
Sudah lama aku tidak menjenguk desa ini. Aku sudah kangen kepada jalan-jalannya, pohon-pohonnya, dan bukit-bukitnya. Ada apa? Mengapa kalian datang beramai-ramai? Apakah ada pencuri yang melarikan diri? Oh, kami tidak pernah takut menghadapi pencuri. Setiap pencuri yang berani memasuki Kurawan pasti tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Tapi akhir-akhir ini banyak terjadi Rajapati. Banyak terjadi pembunuhan. Dan belum lama kami dengar ada korban jatuh di desa Kopongan. Demikian juga desa Hamba dan Hanyiru. Kami tak ingin peristiwa Rajapati terjadi di desa kami. Kalian tidak perlu khawatir. Tidak akan terjadi Rajapati di desa ini. Kecuali kalian memaksa. Iya, kami hanya ingin tahu siapakah saudara-saudara ini. Karena itu, saudara-saudara harus kami bawa ke rumahku untuk kami periksa bersama-sama. Sayang sekali Ki Buyut. Aku tidak dapat meluluskan permohonanmu itu. Kurang ajar Ki Buyut. Dia telah menghina Ki Buyut. Dia berkata Ki Buyut memohon kepadanya. Diam. Biar aku yang bicara. Terus terang kami mencurigai saudara-saudara. Kalian telah berani singgah ke desa kami tanpa memberikan laporan. Bahkan kalian telah masuk ke daerah kami dengan menggunakan jalan yang tidak semestinya. Hal itulah yang membuat kami curiga. Sekarang jawab dengan jujur. Apakah kalian mempunyai hubungan dengan seseorang yang menyebut dirinya pendekar syair berdarah? Iya. Aku mempunyai hubungan dengan orang itu. Oh, kalau begitu kalian harus kami tangkap. Ayo anak-anak, tangkap mereka. Tangkap dan bawa ke halaman rumahku. Nanti kita periksa dia bersama-sama. Ayo cepat, tangkap mereka. Yuk, tangkap dia. Dia melawan Ki Buyut. Dia tidak mau kita tangkap. Ya Ki Buyut, nampaknya dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Gerakannya cepat sekali. Tenanglah kalian. Jadi saudara tidak mau kami tangkap. Kalian tidak perlu menangkap aku. Itulah sebabnya aku tidak mau kalian tangkap. Apa sebenarnya yang ingin kalian ketahui? Bukankah aku sudah menjawab pertanyaanmu, Ki Buyut? Kami ingin tahu siapakah pendekar syair berdarah itu. Kalau kau dapat menunjukkan di mana tempat persembunyiannya, maka kau akan kami lepaskan. Cepat katakan, di mana letak persembunyian pendekar gila itu? Ki Buyut, kalau kau benar-benar ingin bertemu dengan pendekar syair berdarah, maka sekarang ini kau sudah berhadapan dengannya. Ki Buyut, dia mengaku sebagai pendekar syair berdarah. Belum tentu. Mungkin saja dia mengaku-ngaku. Diamlah kalian. Saudara, kami tidak sedang bermain-main. Dalam keadaan seperti ini tidak selayaknya kita bergurau. Kami bersungguh-sungguh. Apakah aku kelihatan seperti sedang bermain-main? Apakah aku nampak seperti sedang bergurau? Jadi benarkah saudara yang mengaku sebagai pendekar syair berdarah? Aku mempunyai kenangan manis terhadap desa ini. Itulah sebabnya aku berterus terang kepadamu, Ki Buyut. Maaf saudara, kami terpaksa belum bisa mempercayai jawabanmu. Pendekar syair berdarah itu terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh. Setiap kali datang, dia selalu melantunkan syair-syairnya. Kemudian disusul dengan pembunuhan kejam. Kalau begitu aku akan memperdengarkan sebuah syair untuk kalian. Kurawan yang jelita, terbaring manja di kaki Anjasmara,
terlelap dalam mimpi bulan purnama, termenung menatap kota tua Singasari, Kurawan yang jelita, desa yang damai, orang-orangnya yang ramah, gadisnya cantik-cantik, kepala desanya murah hati. Kurawan yang jelita terbaring diam di kaki Anjasmara. Kurawan yang jelita, sebuah desa yang penuh menyimpan kenangan lama. Kurawan yang jelita, disinilah benih dendam itu telah disemaikan. Seekor serigala terlepas dari sarangnya, dan sekarang berkeliaran mengumbar taringnya. Tapi sejahat-jahatnya serigala tak akan membakar sarangnya sendiri. Benar, Ki Buyut. Dia memang pendekar syair berdarah. Syairnya itu indah sekali. Tapi entah mengapa rasanya tidak nyaman aku untuk mendengarnya. Nah, Ki Buyut, terserah. Kalian mau percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Tapi sebaiknya kalian segera pulang ke rumah masing-masing. Tak ada apa-apa di sini. Hanya seekor serigala. Dan percayalah, serigala itu tidak akan mengganggu kalian. Ayo, pulanglah. Apa yang kalian tunggu? Tidak ada apa-apa di sini. Serigala itu hanya butuh istirahat barang sejenak sambil mengenang sebuah cerita lama. Pendekar bertampang dingin itu tersenyum. Sesaat lamanya Ki Buyut Tepus Rana diam tidak bergerak. Dia masih kelihatan ragu-ragu untuk bertindak. Tapi pada saat itu ada salah seorang warga desa yang nampaknya tidak dapat lagi menahan diri. Wajahnya merah padam. Tangannya gemetar ketika melolos sebilah keris dari pinggangnya. Dia memang sangat menaruh dendam pada pendekar syair berdarah yang telah menewaskan beberapa orang sanak familinya di desa-desa lain. Secepat kilat warga desa Kurawan itu melemparkan keris ke arah pendekar syair berdarah yang baru saja akan beranjak dari tempatnya berdiri. Hiat! Warga desa Kurawan yang lain terkejut mendengar teriakan salah seorang temannya. Pendekar syair berdarah mengurungkan niatnya untuk melangkah. Kemudian dengan menunduk sedikit ke samping. Tapi nampaknya keris itu terbang begitu cepat. Dan ujungnya sempat menggores pundak laki-laki bertampang dingin itu. Tapi aneh sekali. Laki-laki itu kembali berpaling ke arah orang-orang desa di depannya. Dia malah mengeluarkan sebuah senyuman. Tapi kali ini, di balik senyuman itu terbayang perasaan marah yang tertahan. Berani sekali orang itu melakukannya. Sudah ratusan pal aku berjalan. Berapa puluh desa aku kunjungi dalam waktu 1 bulan. Tapi baru kali ini, ada seorang warga desa berani melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Bolehkah aku tahu siapa orangnya? Tak ada seorang pun menjawab. Pendekar syair berdarah kembali tersenyum. Dan dia tersenyum sambil menyeka darah di pundak kirinya. Ayolah, mengaku saja. Aku tidak akan marah. Sebab ketahuilah, aku mempunyai hubungan yang sangat khusus dengan desa ini. Aku tidak ingin mengotori desa ini dengan darah warga desanya sendiri. Aku hanya ingin membunuh seorang warga desa Kurawan yang sekarang ini sedang kucari-cari. Aku tidak akan membunuh yang lainnya. Ayo, majulah ke depan. Aku tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu tidak juga berani maju ke depan dan mengakui kesalahannya, barangkali aku akan merubah sikapku. Ayo, maju ke depan sini. Jangan jadi warga desa pengecut. Maju dan akui kesalahanmu. Berlutut di hadapanku dan aku akan mengampunimu. Kurang ajar. Kita telah menjadi barang-barang mainan. Ayo anak-anak, kita jangan hanya tinggal diam menjadi permainan dan barang olok-olok seperti ini. Ayo, keroyok dia. Cabut senjata kalian masing-masing.
dan keroyok manusia serigala itu. Ya! Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial